Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa itu kepada orang beriman, bukan kepada orang mukmin. Maknanya, walaupun tingkat kebeриmanannya belum sempurna, tetap wajib puasa. Walaupun sholatnya kalang kabut, wajib puasa. Walaupun dia belum haji, wajib puasa. Walaupun dia belum zakat, wajib puasa. Pokoknya selama dia ada iman walaupun sedikit, tetap wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkannya, Pak? Di mana Pak ini? Siapa yang mewajibkannya? Di ayat itu tidak ada disebutkan fa'ilnya, Pak. Tidak ada disebutkan pelakunya. Tidak disebutkan Allah mewajibkan kamu puasa, kan tidak, Pak? Diwajibkan kepada kamu puasa. Artinya, Ibu dan Bapak yang kami muliakan, kalaupun Allah tidak mewajibkan kita puasa, yang namanya yang namanya manusia itu akan puasa juga. Karena puasa itu bukan hal yang baru, Pak, dalam kehidupan kita. Orang Jawa biasa puasa, walaupun bukan Allah perintahkan, puasa putih namanya. Orang kalau mau mendapatkan ilmu kebatinan, biasa puasa, Pak, gurunya yang ngajarkan itu, bukan Allah, Pak. Dia kerjakan. Mau dapat ilmu kebal, puasa, Pak. Orang mau operasi, dokter, Pak, yang menyarankan, puasa dia. Artinya puasa itu bukan barang baru. Sama ada bukan Allah pun yang mewajibkan, kita akan tetap puasa. Apalagi Allah yang mewajibkan, jangan sampai nggak puasa. Itu poinnya, Pak. Dokter nyuruh puasa, kita puasa. Guru kita ya yang ngajar kebatinan nyuruh puasa, kita puasa. Allah nyuruh puasa, banyak kali tingkahnya, Pak. Nah, ini kacau ini. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk puasa, maka puasa aja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti penegasannya, Bapak Ibu yang kami muliakan, puasa itu bukan hanya untuk umat Islam, umat lain juga puasa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Uswah yang sama kita muliakan, Pak Imam yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia. Tanpa terasa kita akan masuk kepada bulan Ramadan, dan itu akan menghampiri kita dalam hitungan hari saja. Oleh karena itu, topik bahasan kita pada malam hari ini akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang berbicara tentang ketentuan-ketentuan terkait ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pembahasan ini tuntas kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan itu terdapat dalam ayat yang kita sampaikan tadi, Al-Baqarah 183 sampai 187. 186-nya cerita tentang hal yang lain. Ada yang menarik, Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai perintah puasa itu, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Ada perbedaan mendasar, Bapak Ibu, antara wahai orang beriman dan wahai orang mukmin. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun,
Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apakah sama? Tidak. Perbedaan antara wahai orang beriman dengan wahai orang mukmin itu kalau kita ilustrasikan, Pak, seperti mana penyanyi dan menyanyi. Kalau penyanyi memang ada skillnya gitu, Pak, ahli dia. Tapi kalau menyanyi siapa aja boleh. Suara-suara sumbang pun nyanyi lah, Pak, walaupun cemprang-cempreng dia. Dia bisa nyanyi tuh, Pak. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa itu kepada orang beriman, bukan kepada orang mukmin. Maknanya, walaupun tingkat keberimanannya belum sempurna, tetap wajib puasa. Walaupun sholatnya kalang kabut, wajib puasa. Walaupun dia belum haji, wajib puasa. Walaupun dia belum zakat, wajib puasa. Pokoknya selama dia ada iman walaupun sedikit, tetap wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkannya, Pak? Di mana, Pak, ini? Siapa yang mewajibkannya? Di ayat itu tidak ada disebutkan fa'ilnya, Pak. Tidak ada disebutkan pelakunya. Tidak disebutkan Allah mewajibkan kamu puasa, kan tidak, Pak? Diwajibkan kepada kamu puasa. Artinya, Ibu dan Bapak yang kami muliakan, kalaupun Allah tidak mewajibkan kita puasa, yang namanya yang namanya manusia itu akan puasa juga. Karena puasa itu bukan hal yang baru, Pak, dalam kehidupan kita. Orang Jawa biasa puasa, walaupun bukan Allah perintahkan, puasa putih namanya. Orang kalau mau mendapatkan ilmu kebatinan, biasa puasa, Pak, gurunya yang ngajarkan itu, bukan Allah, Pak. Dia kerjakan. Mau dapat ilmu kebal, puasa, Pak. Orang mau operasi, dokter, Pak, yang menyarankan, puasa dia. Artinya puasa itu bukan barang baru. Sama ada bukan Allah pun yang mewajibkan, kita akan tetap puasa. Apalagi Allah yang mewajibkan, jangan sampai nggak puasa. Itu poinnya, Pak. Dokter nyuruh puasa, kita puasa. Guru kita ya yang ngajar kebatinan nyuruh puasa, kita puasa. Allah nyuruh puasa, banyak kali tingkahnya, Pak. Nah, ini kacau ini. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk puasa, maka puasa aja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti penegasannya, Bapak Ibu yang kami muliakan, puasa itu bukan hanya untuk umat Islam. Umat lain juga puasa kok. Yang agamanya nggak jelas saja puasa. Mohon izin, Pak, mohon izin, Pak, ya. Agama Buddha, agama Hindu nggak jelas itu agamanya, Pak. Puasa mereka. Agama Kristen, mohon maaf, Pak, nggak jelas agamanya itu, Pak. Mereka puasa. Masa agama Islam yang jelas-jelas agamanya nggak puasa? Nah, gitu kira-kira, Pak. Maka lagi-lagi ayat pertama ini, Pak, Al-Baqarah 183 memberikan quote and quote sentilan-sentilan kepada orang beriman, jangan sampai nggak puasa loh, gitu loh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian apa sih manfaat puasa ini? Kenapa sih Allah perintahkan kita puasa? Apakah manfaat puasa untuk Allah? Tidak, Pak. Manfaat puasa ini kata Allah untuk kalian, kembalinya kepada kalian, la'allakum tattaqun. Kita mau puasa nggak ngaruh sama Allah, Pak. Nggak berkurang kekuasaannya karena kita nggak puasa, nggak bertambah kekuasaannya karena kita puasa. Tidak sedikit pun manfaat yang didapatkan Allah dari puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan nggak puasa. Nah, gitu lagi-lagi, Pak. Puasa itu kembali kepada kita, manfaatnya kepada kita. Iya. Ada orang puasa untuk kurus, ada, Pak? Ya, supaya ramping deh, Pak, ya. Ya. Puasa dia. Jadi ya. Tapi yang pasti puasa Ramadan tidak untuk itu.
Tapi Allah katakan kemanfaatan puasa Ramadan itu melebihi dari segalanya. Apa itu? La'allakum tattaqun. Supaya dengan puasa itu menjadikan kalian orang bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira takwa itu penting tak Pak? Halo Pak? Penting atau sangat penting? Apa kira-kira manfaat takwa bagi kita sebagai ultimate goal daripada ibadah puasa Ramadan? Ibadah puasa Ramadan menjadikan kita takwa. Pertanyaan sederhananya, apa sih manfaat takwa bagi saya? Jika ada yang bertanya demikian Pak, maka Allah sudah menjelaskan. Manfaat takwa itu pertama kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. 4 keutamaan Pak orang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atas segala macam persoalan kehidupannya. Siapa yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki dari jalan yang tak dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Lihat Pak surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. 3 ayat dalam surah At-Tolak menceritakan apa kemanfaatan takwa bagi kita. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Bahkan ayat yang lain Pak, ini ayat ini biasa disampaikan oleh salah seorang gubernur kita dulu Pak. Ya, kalau dia pidato pasti dia cuplik ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Ini Pak Ketua pasti tahu dia siapa orang itu Pak. Pak ya. Pak Gubernur kita, mantan Gubernur kita, Pak Nurdin. Ya kalau ada pidato pasti dia cuplik ayat ini. Walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman bertakwa, la fatahna, pasti Allah buka keberkahan dari langit, pasti Allah keluarkan keberkahan daripada bumi. 5 manfaat orang bertakwa Pak. Kira-kira perlu tak kita puasa ini Pak untuk dapat takwa? Perlu atau sangat perlu? Tapi yang menariknya Bapak Ibu, ujung ayat tadi Al-Baqarah 183 menggunakan redaksi, ya, menggunakan diksi la'alla. Itu dia Pak. La'alla itu kalimat taroji, kata yang mudah-mudahan, mugi-mugi, bukan merupakan kepastian. Maknanya Bapak Ibu, kalau begitu ada orang yang berpuasa jadi takwa, tapi ada orang yang puasa tak dapat apa-apa, kan gitu dia. La'alla itu kalau terjemahan bebasnya maybe Pak, maybe yes, maybe no, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Makanya banyak orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa. Nabi juga katakan demikian Pak, kam min shaim, banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa daripada puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Bapak Ibu, 183 ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun. 184 Syahrul Ramadan alladzi, oh bukan, ayyamam ma'dudat. Berapa lama puasa itu Pak? Ya kan? Allah katakan enggak lama-lama. Nah, ini lagi-lagi Pak memberikan stimulus kepada kita. Jangan sampai enggak puasa, kan itu Pak ya? Ya, tadi dikatakan puasa itu bermanfaat, puasa itu sudah biasa dilakukan, puasa itu orang-orang dulu juga puasa. Maka Allah kunci motivasi ini dengan kata-kata puasa itu enggak lama. Ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari yang ditentukan. Berapa hari itu Pak yang ditentukan? Cuma 29 atau 30 hari dari 365 hari yang Allah sediakan. Yang Allah minta kita puasa cuma 30 hari. Berapa persen itu Pak Rahman?
Berapa? Ya, saya terpaksa rujuk sama guru matematika saya, Pak. Kalau persen-persen itu boleh hafal tuh. Kalau matematika itu yang paling goblok saya. Berapa persen, Pak Rahman? Berarti 12% ya. Berarti Allah katakan, Pak, puasa itu hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat, cuma 12%, cuma 30 hari daripada 365 hari. Artinya, Pak, kalau masih ada yang mengatakan, aduh berat kali puasa ini ya, kebangetan tuh, Pak, kan gitu, kebangetan itu. Sudah permudah oleh Allah kok, cuma beberapa hari saja. Sudahlah beberapa hari saja, Pak, kan itu, Pak ya. Sudahlah beberapa hari saja, kemudian Allah berikan kemudahan lagi, Pak. Ada dispensasi lagi, Pak. Apa dispensasinya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kurang apa lagi Allah itu, Pak? Barang siapa di antara kamu yang sakit, maridun aw ala safarin, atau dia musafir, fa iddatun, maka dia hitung, iddah itu hitung, Pak. Maka dia hitung hari yang dia tak puasa dan dia ganti min ayyamin ukhor, di hari yang lain. Kurang baik apa lagi Allah, Pak? Ya. Sakit tak puasa boleh, musafir tak puasa boleh, tapi ingat ganti di hari yang lain. Ya. Bapak Ibu, ayat ini tidak menjelaskan sakit yang bagaimana yang boleh tak puasa. Ya kan? Di sini tadi katakan, Pak, amang kana minkum maridun, barang siapa yang sakit keras, sakit parah, tidak, Pak. Ayat ini merupakan ismun nakiroh, kata benda umum, siapa saja yang sakit. Artinya, Pak, sakit apa saja pun, Bapak, kalau konteks ayatnya, teks ayatnya itu tidak menspesifikasi sakit yang Bapak derita. Sakit apa saja pun, Bapak Ibu, boleh nggak puasa? Pak, jari saya sakit, Pak, boleh nggak puasa? Boleh. Pak, kepala saya pening nih, Pak, boleh tak puasa? Boleh. Tapi apa kata ulama? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan, pembolehan kepada orang yang tak puasa untuk menguji tingkat keimanan dan nurani yang dia miliki. Itu dia, Pak. Kira-kira kalau saya sakit jari saya, layak tak puasa? Itu monggo. Kalau kata saya kayaknya layak deh, monggo. Tapi Allah tahu sebegitu rupanya tingkat keimananmu ya. Jari aja sakit kau tak puasa, kan begitu, Pak? Siapa saja yang sakit boleh nggak puasa, berpulang kepada nurani. Aw ala safar, atau dia dalam keadaan musafir, seberapa jarak pun Bapak musafir, silakan tak puasa kalau mau. Tapi lagi-lagi, Pak, Allah nak uji nurani kita, Allah nak uji tingkat keyakinan kita, layak tidak ya jarak sekian kilo kamu tak puasa, kan gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ulama fikih ya, orang-orang yang berkonsentrasi pada jurisprudensi hukum Islam akhirnya membuat batasan. Nah, gitu, Pak. Itu ulama fikih yang bekerja, Pak. Kalau ulama tafsir dia berikan kebebasan. Ya, ulama fikih memberikan batasan bahwa jarak yang dianggap layak untuk orang tak puasa adalah 90 km. Itu ulama fikih, Pak, yang membuat pembatasan. Ya. Lagi-lagi, Pak, lagi-lagi lahirnya kesepakatan 90 kilo itu asumsinya, Pak, kepada perjalanan di zaman Nabi. 90 kilo itu dianggap perjalanan yang cukup jauh dan mempenatkan, mencapekkan. Karena kendaraan waktu itu adalah kuda ataupun onta. 90 kilo sudah dianggap penat, sudah dianggap jauh untuk orang yang
melakukan perjalanan. Tapi lagi-lagi Pak, kalau itu dibandingkan pada konteks kekinian, kira-kira 90 kilo sudah capek belum Pak? Hah? Belum, kan gitu kan? 90 kilo itu Pinang Uban Pak, yang lama lah ya, jalan lama. Kalau jalan baru kan 65 kilo itu. Orang belum capek, biasa. Medan Jakarta lebih 90 kilo Pak, nggak capek. Kenapa? By flight, terbang, nggak capek Pak. Berarti dengan demikian, standarisasi 90 kilo itu pun sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan kalau ukurannya capek, kan gitu Pak ya. Maka lagi-lagi Pak, kembali ke nurani, itu dia. Makanya ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang punya keyakinan sempurna kepada Allah lah yang bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Medan Jakarta, Pinang Jakarta, walaupun lebih 90 kilo kan nggak penat, cuma duduk saja sejam setengah nyampe, tetap puasalah, boleh? Monggo, boleh. Makanya di zaman Nabi Pak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan bersama para sahabat, di rombongan itu ada yang puasa, ada yang tidak. Kemudian keduanya melaporkan, ya, kedua kasus itu dilaporkan kepada Nabi. Wahai Rasul, si Fulan nggak puasa, si Fulan puasa. Nabi untuk keduanya merespon dengan diam. Yang puasa bagus kata Nabi, yang tak puasa juga bagus. Apa makna itu Pak? Kembali berpulang kepada nurani. Yang dia mau puasa silakan. Ya. Dan yang paling penting Pak, dalam konteks ilmu hukumnya, fikihnya, ilat atau dasar hukum orang boleh tak puasa ketika dalam perjalanan itu bukan karena capeknya Pak. Ingat itu Pak. Kalau dalam fikihnya bukan karena lil musyaqqah, tapi lil musafaroh. Ilat hukumnya disebabkan karena dia melakukan perjalanan, bukan karena dia kepenatan. Jadi sama ada dia melakukan perjalanan Pinang Jakarta, gitu Pak ya, atau lebih Pinang Surabaya, ya, walaupun itu nggak penat, tapi karena dia memang betul-betul melakukan perjalanan, dia sudah boleh tak puasa. Kalau dia mau puasa bagaimana Pak? Bagus, gitu. Sama juga yang sakit tadi, ya. Kalaupun dia merasa walaupun ini sakit sudah parah, tapi saya tetap mau puasa Pak, bagus. Makanya nanti Pak di ujung ayat ini, di ujung 184 Allah tutup ayatnya dengan redaksi wa antasumu khairul lakum. Jika kamu mampu puasa dalam kondisi yang terbatas tadi, dalam kondisi yang tadi itu, maka itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. Bapak Ibu, ayo kita mundur lagi kepada 184 pangkal. Faidatum min ayamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang-orang yang bisa puasa tapi dia merasa berat untuk mengerjakannya, dia boleh tak puasa tapi bayar fidyah. Nah, gitu Pak ya. Orang-orang yang mampu puasa tapi memberi mudarat kalau dia puasa. Ini contoh konteks ini Pak, orang-orang tua jompo. Orang tua jompo kalaupun dia paksa mungkin dia bisa, tapi ada mudarat. Boleh tak puasa aja. Atau pekerja keras, kuli bangunan, kuli pelabuhan, dia mungkin bisa puasa Pak, tapi efeknya mungkin beresiko dengan kesehatan segala macam, boleh tak puasa Pak. Nah gitu. Untuk orang seperti itu bukan mengganti di hari yang lain, tapi fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Kurang baik apa lagi Allah Pak? Ayan. Ya. Aduh Pak, saya kerja buruh Pak, jadi saya boleh tak puasa? Boleh, silakan. Tapi bayar fidyah. Ya. Tapi kalau saya mau puasa juga, wa antasumu khairul lakum. Kalau kau tetap bisa puasa, itu jauh lebih baik bagi kamu. Fidyah, Ibu Bapak. Fidyah itu adalah
kompensasi kepada orang yang tak puasa karena dia tak sanggup berpuasa dengan cara to'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Berapa besarannya, Pak? Izin, mau dijawab, Pak. Berapa kira-kira besar fidyah yang Bapak tahu? 30.000 per hari ya, Pak? Hah? Baik, berarti kalau dia tak puasa sebulan, maka 30 kali 30. Itu Pak ya? 900.000. Oke, Pak Edi, berapa besaran fidyah? 0,9 kilo. Kalau Pak Rahman berapa besar fidyahnya? Ya. Nah, Bapak Ibu, sering sekali orang mengasumsikan besaran fidyah itu dengan harga makan. Oke Pak ya. Kalau satu kali makan katakanlah 15.000 ya, nasi bungkus, lauk telur Pak. Kalau lauk ayamnya 25.000 kan. Ya. 15.000 satu kali makan, 3 kali makan 45 kali 30 hari. Pak Rahman, berapa tuh Pak? Berapa tuh Pak? 1.350.000 ya? Oke. Berarti besaran fidyahnya 1.350.000. Pak, itu keliru. Fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin dengan takaran di zaman Nabi yang disebut dengan nama mud. Ya Pak, mud. Mud itu besarnya atau volumenya 1/4 daripada sok. Sok itu adalah ukuran untuk zakat fitrah. Dengan kata lain, zakat fitrah itu 4 kali fidyah, atau ekuivalen dengan fidyah itu 1/4 daripada zakat fitrah. Sampai di sini bisa kita sepakati Pak ya? Itu memang takarannya begitu. Fidyah itu takarannya mud, zakat fitrah itu takarannya sok. Oke, sekarang kita jadikan zakat fitrah sebagai patokan sok. Berapa besaran zakat fitrah kita Pak? Ya, 2,5. Kalau kita buat 3 kilo boleh tak Pak? Hah? Iya, ya. Karena juga sebenarnya Pak, mengkonversikan sok dengan 2,5 kilo itu pun masih debatable Pak. Masih perdebatan. Kata Nabi, sok itu Pak, ukurannya, takarannya kira-kira 4 kali sukatan tangan orang dewasa. Ya kalau dia beras, gandum, 4 sukatan Pak. 4 sukatan ini pun Pak, ini bisa bervariasi volumenya ini. Kalau tangan Pak Edi, tentu volumenya agak besar ini Pak kan. Iya. Hah? Kalau orang kecil. Artinya Pak, takaran sok untuk zakat fitrah mengakibatkan terjadinya perbedaan. Kepri menetapkan 2,5. Kepri Pak. Sumatera Utara, satu provinsi itu Pak, termasuk Aceh, menetapkan 2,7 Pak. Nah, mazhab Hanafi itu menetapkan 3 kilogram Pak. Zakat fitrah tetap ukuran satu sok, tapi mazhab Hanafi 3 kilo. Aceh, Sumatera Utara 2,7, Kepri 2,5, Jakarta 3,5 liter. Oke, mana patokan standarnya Pak? Gak ada. Maka dengan kata lain Pak, menetapkan zakat fitrah itu 2,5 kilogram itu adalah penetapan yang paling minim, yang paling rendah. Artinya jika ternyata 2,5 itu tidak sampai kepada sok yang diharapkan Nabi, maka dengan kata lain zakat fitrah kita, mohon maaf Pak, tertolak.
nggak sampai takar kan? Karena zakat itu Pak, dia ada kadarnya, ada ukurannya, ada sasarannya, dia tertentu itu Pak. Maka saran kami, ini saran Pak, untuk zakat fitrah itu lebih jauh lebih bagus ketimbang pas-pasan. Maka standar yang paling mungkin mendekati titik rasional itu di angka 3 kg Pak. Agak aman kita. Jadi zakat fitrah kita per kepala ya 3 kilo. Kita ada 5 orang ya tinggal 3 kali 5, 15 kilo, selesai. Baik Pak, itu tawaran. Nah, baik, kita anggaplah 3 kilo sebagai ukuran zakat fitrah kita Pak. Seperempatnya berapa tuh Pak? Berapa? 0,75. Nah, dengan kata lain Pak, kalau kita menjadikan 3 kg sebagai sok kita, zakat fitrah kita, maka fidyah kita 0,75. Karena fidyah itu seperempat sok, kan gitu Pak. Kalau kita lakukan pembulatan, ya, udahlah Pak, kami hitung 1 kilo aja lah Pak, fidyah kami, kan? Pembulatan ke atas, bagus. Berarti kalau kita makan beras sekarang rata-rata 1 kilo tuh berapa Pak Edi? 15.000, maka fidyah kita 15.000 kali 30 hari. Berapa itu Pak? 400? Yes, itulah besaran fidyahnya. Jadi jangan dibuat patokan fidyah itu 3 kali makan, sekali makan 15.000, kali 3 45.000. Sementara zakatnya saja Pak, kalau tadi dia pakai ukuran 3 kilo kali sekilo 15.000, zakatnya pun 45. Maka sama jadinya zakat dengan fidyah. Patokannya fidyah seperempat zakat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maka Allah katakan orang-orang yang tak mampu puasa, padahal dia sebenarnya sangat kepingin dan berbahaya kalau dia puasa, dia boleh tak puasa tapi ganti dengan bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mau memberikan kelebihan, nah ini Pak. Siapa yang mau memberikan kelebihan daripada fidyahnya, maka itu lebih baik. Tapi jangan dijadikan patokan. Pak, saya mau kasih fidyah 100.000 sehari. Boleh, silakan kalau dia mampu. Tapi jangan jadikan patokan fidyah 100.000. Bagaimana orang yang tak mampu? Orang yang pekerja harian, kuli bangunan, gajinya 100.000, wajib pula dia bayar fidyah tadi Pak 45.000 kan, 15 kali 3 tadi kan asumsinya, maka dia mesti keluarkan pula 45.000, cuma 60.000 dia bawa ke rumah. Akhirnya dia pikir aduh berat, puasa tak mampu, bayar fidyah berat, dua-duanya tak dia buat. Selamat Pak. Siapa yang disalahkan? Yang buat peraturan. Iya. Jadi fidyah itu seperempat daripada sok. Wa antasumu khairul lakum. Nah, kemudian Allah tutup Pak ayat ini dengan sebuah penegasan, kalaulah kamu memang dah tua tapi mau puasa juga, sakit tapi mau puasa juga, musafir tapi masih mau puasa juga, wa antasumu khairul lakum, bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Baik, lanjutkan Pak. 185. Puasa itu kata Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Bermakna puasa bukan di Zulhijjah, bukan di Syawal, bukan di lainnya, tapi di Ramadan. Kenapa puasa itu di Ramadan? Allah katakan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turunnya di Ramadan. Maka makna implisit daripada ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya
untuk mengkaji Al-Quran itu memang cocoknya di bulan Ramadan. Dengan kata lain, gunakan satu Ramadan itu untuk full melakukan pengajian dan pengkajian Al-Quran. Makanya kan dalam tradisi bangsa kita ada namanya tadarus, Pak ya. Ya, di Ramadan itu ada tadarus. Cuma tadarus yang kita pahami hari ini hanya membaca ansih, baca tok. Padahal yang dikehendaki daripada tadarus mengaji atau membaca dan mengkaji. Gitu, Pak. Mengkaji dengan ceramah seperti ini, Pak. Ya, pengkajian tafsir Al-Quran. Ya, kalau yang ngaji ya keliling. Ya. Dua-duanya dibuat, Pak. Tadarus dalam arti mengaji dibuat, tadarus dalam arti mengkaji juga dibuat. Makanya biasanya alhamdulillah Al-Uswah di Ramadan itu, Pak, frekuensi pengkajian Qur'annya tinggi, betul Pak ya? Subuh ada. Saya dapat jadwal hari Sabtu tuh, Pak, kalau tak silap ya. Malam ada malam, Pak ya? Oh, 10 malam terakhir juga ada. Oh, ini Al-Uswah boleh kita jadikan ikon percontohan, Pak. Di Al-Uswah ini Ramadan betul-betul bulan pengajian dan bulan pengkajian. Cuma yang perlu kita catat, Pak, kalau dilakukan pengkajian Al-Quran dengan ceramah di Ramadan itu jangan seremonial, tapi harus substansial dia, Pak. Contoh, dikasih waktu penceramah 15 menit, Pak, tuntaskan bahasan 15 menit tanpa banyak pembukaan. Perlu sampaikan, Pak Ketua. Kadang-kadang penceramah ini ya udahlah waktu 15 menit, pembukaannya 10 menit, Pak. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu bla 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 bla, sehari selawat 5 menit. Setelah itu, Pak, baru mari sama-sama kita memuji Allah lah, berselawat. Itu tak usah lagi, Pak. Ini waktu singkat. Memuji Allah sudah disimpelkan dengan hamdalah. Berselawat sudah disimpelkan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Udah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Saudara sekalian, topik bahasa udah. Tutup, selesai. Ini perlu disampaikan dengan ustadznya, Pak, supaya jangan terlalu banyak berbunga-bunga karena kita waktu singkat. Dan jamaah pun, Pak, ketika mendengarkan pengkajian Al-Quran ketika tadarus tarawih itu, saat menjelang tarawih, dengarkan dengan antusias, serius. Kalau boleh pengurus buat, Pak, judul tausiah Ramadan kita hari ini adalah pentingnya menjaga puasa umpamanya, sehingga jamaah sudah standby, Pak, mendengarkan pengkajian itu secara sempurna supaya teramalkan, Pak, pengkajian dan pengajian. Dah, apa fungsi Quran? Allah katakan hudal linnas. Ya, fungsi Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa di antara kamu syahida yang melihat bulan, maka puasalah. Maka, Pak, ukuran dan jatuhnya puasa itu lihat bulan. Indonesia, Pak, dulu di masa Pak Harto bagus, tertib, tidak ada perbedaan, Pak. Pokoknya satu orang saja pun yang lihat bulan di kepulauan Nusantara ini, maka itu dijadikan patokan puasa, tetapkan, selesai, nggak ada perbedaan. Dan sebenarnya, Pak, kesepakatan pada konferensi organisasi keislaman dunia (OKI) sudah memberikan fatwa demikian. Satu negara, asalkan ada satu orang yang sudah lihat bulan, maka sudah boleh menetapkan sebagai jatuhnya Ramadan. Sudah boleh, Pak. Jadi jangan lagi terjadi perbedaan. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Sudahlah, Pak. Harusnya pemerintah punya political will, punya kemauan politik untuk memberikan ketenangan kepada umat, menetapkan jatuhnya Ramadan dan Syawal dengan polisenya, dengan kebijakannya. Dan itu dibolehkan.
Faman syahida minkum, siapa saja yang sudah ada lihat bulan maka puasa. Satu orang pun tidak boleh, Pak. Oh, kami daerah Jawa belum lihat, daerah Aceh sudah lihat. Sumpah dia, betul kau lihat? Betul, udah puasa, besok puasa, udah selesai, Pak. Itu namanya kesatuan umat, dan itu kendalinya ada pada pemerintah. Maka kita berharap agar pemerintah kita nih, Pak, ya jangan omon-omon gitu. harus serius, Pak, ngurus bangsa ini, begitu dia. Terutama persoalan keagamaan, serius dia. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. Makanya Nabi, Pak, kalau diberikan pilihan antara yang mudah dan yang susah, selama kedua-duanya itu boleh, maka Nabi ambil yang mudah, Pak. Maka Nabi mensabdakan dalam hadisnya, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah olehmu, janganlah dipersulit. Jangan dibalik, Pak, sulitkan, jangan dipermudah. Nah, gitu dia. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hampir sampai kepada ujung pembahasan. Maka kemudian Allah katakan, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah jumlah bilangan puasa Ramadan itu. Kalau ternyata sudah 29 hari tak lihat juga anak bulan, maka cukupkan 30 hari. Nah gitu, Pak. Iya. Kalau sudah 30 hari tak juga terlihat anak bulan, sudah jangan tambah 31, enggak ada. Iya. Bulan Hijriah cuma sampai 30. Besok Syawal. Nah gitu dia. Maksimum 30 hari. Setelah kamu sempurnakan jumlah bilangan bulannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu kepada Allah. Makanya kalau habis Ramadan, malamnya kita langsung takbiran, ya, bertakbir kepada Allah. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bapak Ibu, waktu tinggal 6 menit lagi, kita tuntaskan. 183, 84, 85 cerita puasa, 86 cerita doa, 87 cerita puasa lagi. Pertanyaannya, kenapa terselip ayat tentang doa dalam senarai ayat-ayat yang berbicara mengenai puasa? Jawabnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala inginkan selama Ramadan itu waktu yang paling tepat untuk berdoa. Salah satu keistimewaan Ramadan, ya, du'auhu mustajabah. Doa-doanya diijabah. Sumtuhu tasbih, diamnya tasbih. Naumuhu ibadah, tidurnya jadi ibadah. Amaluhu mudha'afah, amal-amalnya dilipat gandakan. Doanya dijabah. Tapi Bapak Ibu, ayat ini menarik untuk kita bahas. Allah katakan begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila umatmu bertanya padamu tentang aku, kata Allah pada Muhammad, fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Ya Pak ya, Allah katakan dia itu dekat. Ya, artinya semua doa akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba pahami kalimat ini, Pak. Ya. Ujibu, aku akan kabulkan da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'an, kalau dia berdoa. Artinya, Pak, Allah mensinyalir ada orang berdoa tapi nggak doa, gitu loh. Bapak pernah baca tak kalau doa-doa di buku-buku apa, di undang-undangan, ya, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan ya Allah, gitu ya, aku mintain ya Allah. Itu nggak doa namanya, Pak. Yang Allah mau doa itu jelas, ya Allah berikan aku ini ya Allah, begitu dia. Jangan sekiranya Engkau, andai kata, umpamanya, itu bukan doa, kata Allah. Terlampau banyak kita berbunga-bunga dalam doa hari ini. Padahal yang Allah mau doa itu tegas, jelas, ringkas. Itulah kenapa kata Allah, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa.
Maka ibu dan bapak ya, kalau doa kepada Allah minta yang tegas. Ya Allah, berikan kepadaku ini ya Allah. Ya, aku mau ini ya Allah gitu. Ya kalau Allah kabulkan alhamdulillah. Kalau tidak enggak masalah, kan maunya Allah. Tapi yakinlah kita bahwasanya setiap doa kita pasti dikabulkan Allah dengan 3 cara. Pertama, Allah kabulkan cash. Yang kedua, Allah delay, tangguhkan doa kita di waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah simpan, Allah saving doa kita untuk Allah berikan nanti ketika kita di surganya Allah Ta'ala. Ibu, bapak yang berbahagia, 186 adalah cerita tentang puasa. Doa bermakna Allah inginkan kita di Ramadan perbanyaklah doa. Dan doa yang paling bagus itu Bapak Ibu di waktu malam, sepertiga malam terakhir, terutama untuk kita dalam tahajud doa. Dan doa yang paling mustajab itu adalah rumusnya sa'atain rok'atain bukratain. Salat jam 2 malam dengan minimal 2 rakaat dan 2 tetes air mata. Maknanya sunnah doa dengan menangis, Pak. Rengek kepada Allah Ta'ala, karena memang Allah lah tempat merengek. Minta kepada Allah, karena hanya Allah lah tempat. Minta, paksa Allah, karena memang hanya Allah lah tempat untuk kita paksa. Ketika kita memaksa Allah, bukan berarti kita kejam, tapi itu menunjukkan kesungguhan kita bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya tempat meminta. Ibu, bapak, waktu jua yang misalkan kita, nampaknya Pak Edi tidak ada sesi dan jawab, ya, karena waktu tinggal 1 minute more, ya. Maka 187 lagi-lagi cerita tentang puasa, tapi tak dapat kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Selamat memasuki Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini terkait ayat yang berbicara tentang perintah puasa, Al-Baqarah 183 sampai 186. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.